Selamat sore saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dalam program Siraman Kalbu hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Mari kita berdoa. Allah yang baik, dalam nama Yesus yang bermurah hati membekali murid-muridnya sebelum pergi melakukan tugas tanggung jawabnya. Jadilah demikian dalam kehidupan kami, agar kami dicerahkan menggumuli tugas panggilan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-15, dan nanti akan kita sambung ayat yang berikutnya. Dikatakan demikian: Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian firman Tuhan. Ada satu pembekalan, pengetahuan, kuasa yang luar biasa diberikan kepada murid-muridnya. Asalkan mereka pergi pertama-tama mencari domba yang hilang dari tengah-tengah orang Yahudi. Jangan pergi ke Samaria mencari yang bukan dari kawanan bangsa yang dipilih oleh Allah itu. Oleh karena itu, Allah Tuhan dalam nama Yesus akan memberikan kuasa bagi mereka untuk memberitakan kerajaan Allah itu, yang diikuti dengan kuasa-kuasa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan yang mati, mentahirkan orang yang sakit kusta, dan mengusir setan-setan dari antara orang yang sudah dirasuki oleh setan, kehidupannya, pikirannya, hati dan kalbunya saat itu. Yang jelas, mereka akan membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang mau menerima Allah dalam nama Yesus. Yang jelas, Yesus mengatakan jangan mengharapkan sesuatu dari situ, karena itu diberikan kepadamu dengan cuma-cuma, dan kamu akan melakukan semua itu dengan sukarela, ketulusan, dan cuma-cuma, karena kamu telah memperolehnya tanpa bayaran, tanpa imbalan dari Allah Bapa di surga melalui diriku. Saudaraku yang kekasih, jika punya karisma dalam rangka pelayanan, lakukan itu dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan satu
bayaran bentuk apapun dalam kehidupan. Demikian selanjutnya dikatakan oleh Yesus, supaya mereka tidak sangsi, tidak galau, tidak takut melangkahkan kakinya ke arah manapun mereka melayani domba-domba yang hilang dari kawanan bangsa Israel, orang Yehuda itu. Dikatakan Yesus, jangan membawa apa-apapun. Jangan membawa bekal emas, perak, tembaga, membuatkan diikat pinggang dalam arti mencari jaminan kebutuhan hidup ketika mereka pergi memberitakan kerajaan Allah. Karena yang bekerja patut memperoleh upah. Karena yang berpikir lalu berhasil wajib dan harus memperoleh keuntungan, pembekalan, kebutuhan kehidupannya. Yesus memberikan jaminan yang luar biasa seperti itu kepada murid-muridnya. Karena itu dikatakannya, kalau kamu mau pergi, carilah tempat yang layak menjadi tempat tinggalmu, atau di desa atau di kota, dan orang yang menerima salammu patutlah kamu tinggal di situ dan mereka akan diberkati. Dan sebaliknya, mereka yang menolak, jangan paksakan dirimu bagi mereka untuk mereka terima, malah kebaskanlah kakimu dari rumah atau kota itu. Dan nantinya kota atau tempat itu akan lebih ngeri kehidupannya dibanding dengan Sodom dan Gomora. Itu artinya bahwa Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang mau melakukan tugas panggilan, memberitakan kerajaan sorga itu. Bagian kedua, saudaraku yang kekasih, dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-23 dikatakan firman Tuhan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yesus tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Malah karena namaku kamu akan dianiaya. Karena itu dikatakan Yesus, meski berpikir dengan cerdik, melihat situasi yang terjadi, jangan lugu, tapi tulus melakukan tugas itu seperti seekor merpati. Ada dua perpaduan yang sungguh sangat membuat penampilan kita menjadi proporsional dan diterima oleh orang. Karena apa? Karena mampu melihat, membaca yang tidak tertulis, namun mengerjakan pekerjaan tugas panggilan dengan ketulusan tanpa ada neko-neko mencari sesuatu di balik itu. Tidak ada langkah-langkah yang terekam seolah-olah bermain politik, mencari nama, mau mengandalkan kekuasaan, tapi mutlak oleh karena ketulusan hati mau menyampaikan berita kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang rindu akan pembebasan dalam kehidupannya oleh firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapa, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Oleh karena itu enggak perlu takut kalau kamu disesah di rumah ibadat dan dihakimi oleh kepala-kepala agama. Ada Roh Allah yang senantiasa bekerja dalam kehidupanmu, dan Dia yang akan mengadakan pembelaan yang berkata-kata untuk menyelamatkan engkau dari setiap persoalan yang akan kamu hadapi. Saudaraku yang kekasih, luar biasa Allah dalam nama Yesus bekerja kepada murid-murid Yesus yang memberitakan kerajaan sorga yang sudah hadir dalam hidup Yesus pada saat itu. Dan hingga kini hal itu tetap berlaku dan diemban oleh gereja lah tugas itu. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 21 sampai 23, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikianlah juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya
akan diselamatkan. Perkataan orang yang bertahan bukan tidak mungkin akan hadir ketegangan konflik yang sangat runcing antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua yang bersaudara oleh karena memproklamirkan berita kebenaran dalam nama Yesus. Tapi yang bertahan, yang bersukacita menyampaikan berita sukacita, berita hadirnya kerajaan Allah itu, dikatakan firman Tuhan, engkau akan diselamatkan. Karena itu dalam ayat 23 dikatakan firman Tuhan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Pergilah dari kota ke kota, menghindari kekerasan. Jangan mau terus-menerus berhadapan dengan kekerasan, apalagi oleh karena ditimbulkan memberitakan sukacita dalam nama Yesus. Tapi Allah dalam nama Yesus berjanji, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota, memberitakan anugerah itu, memberitakan sukacita itu, Anak Manusia sudah hadir, sudah datang menyertai, menyambut engkau. Karena itu janganlah takut, pergilah. Saudaraku yang kekasih, jikalau ini diperhadapkan dan diberikan kepada kita, tugas apa yang diserahkan kepada kita? Saya kira belum sampai 1/100 dari ngerinya situasi yang ada dalam firman Tuhan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Karena itu, pergilah, lakukanlah yang baik, beritakan berita anugerah, berita sukacita tentang kerajaan Allah yang diemban oleh Yesus, yang diemban oleh gereja, yang saudara emban, yang saya emban, membuat hati orang bersukacita. Beritakan berita kerajaan Allah yang isinya membuat masyarakatmu menjadi bersukacita, membuat saudaramu bersukacita, membuat lingkunganmu bersukacita, membuat komunitas terkecil di mana saudara tinggal menjadi bersukacita. Dan itulah kerajaan Allah, dan itulah ciri-ciri kehadiran kerajaan Allah. Di mana ada sukacita, di mana ada damai, di situ ada Allah dalam nama Yesus. Kiranya saudara yang kekasih, melangkah kemana saja tetap menjadi membawa sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan firman-Mu yang mengungkap rahasia kebenaran bahwa orang yang Kau pilih, sekecil apapun tugas tanggung jawabnya, ternyata Tuhan bekali dalam rangka menghadirkan sukacita, menghadirkan damai. Karena itulah bahagian dari kerajaan sorga itu. Izinkan kami melakukannya, berkati kami melakukannya, sertai kami melakukannya, agar sungguh-sungguh kerajaan-Mu sampai ke penghujung dunia untuk semua orang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.